Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih udah klik video aku. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe sama tombol like-nya. Jangan pelit-pelit sama aku. Pokoknya yang subscribe sama like, aku I love you lah pokoknya. Dan tonton video ini sampai habis. Di awal tahun 2021 ini, Indonesia benar-benar berduka ya awalnya. Soalnya kita dihadapkan dengan beberapa bencana alam seperti gempa dan juga banjir. Nah, banjir ini juga terjadi di tempat aku tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan di beberapa titik di Kalimantan Selatan ini terjadi banjir yang cukup parah awal. Mari kita sama-sama ngedoain semoga cuaca cepat panas, hujan jangan lagi turun, terus banjir juga cepat surut, dan semoga korban dari bencana banjir juga bencana gempa yang ada di Indonesia kemarin itu ya, ditegarkan dan dikuatkan dalam menghadapi bencana ini. Nah, selain bencana-bencana alam tadi yang terjadi di Indonesia, kita juga dikejutkan oleh sebuah tragedi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air dengan kode penerbangan SJ182 yang menukik jatuh di Laut Kepulauan Seribu pada tanggal 9 Januari 2021 kemarin dengan jurusan Pontianak ke Jakarta dan menewaskan 56 orang penumpang beserta awak kabin pesawat. Jadi nih ya, waktu aku nonton beritanya di stasiun-stasiun televisi dan juga di media sosial, banyak para keluarga-keluarga korban yang berharap bahwa keluarganya bisa selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Dan juga seluruh warga Indonesia juga berharap bahwa akan ada penumpang yang selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Dan tiba-tiba aku tuh berpikir bahwa emang ada ya gitu penumpang yang bisa selamat dari kecelakaan pesawat. Secara kan pesawat itu kalau jatuhnya dari ketinggian, kalau nggak jatuh di laut dia jatuh di darat. Dan kayaknya tuh nggak mungkin deh ada penumpang yang bisa selamat. Terus aku coba searching, aku coba riset, nyari sebuah tragedi-tragedi kecelakaan pesawat. Ternyata setelah aku riset, ada beberapa penumpang yang selamat dari kecelakaan pesawat yang pernah dialaminya. Kalian penasaran ya kan siapa aja orang itu? Maka dari itu kalian harus tetap stay di video aku dan jangan skip video aku, tonton terus sampai habis. Tonton terus, jangan skip. Subscribe. 2000 years later. Orang pertama yang aku mau ceritain ke kalian itu bernama Juliana Kopke. Jadi nih, Juliana Kopke ini terbang dengan menggunakan pesawat Lansa dengan kode penerbangan 508 pada saat malam Natal 1971. Dan pesawatnya ini disambar petir wal dan jatuh dari ketinggian 2 mil di atas Peru dan mendarat ke dalam hutan Amazon. Jadi waktu itu Juli ini berumur 17 tahun wal. Entah kenapa, ajaibnya Juli ini adalah satu-satunya orang yang selamat dari 92 orang penumpang yang tewas di tapi meskipun Juli selamat, dia juga mengalami luka yang dalam, patah tulang, terus selangkangan juga patah, juga lutut yang robek. Waktu itu Juli ini sendirian gitu di dalam hutan Amazon, terus dalam keadaan yang luka-luka. Untungnya ayahnya ini ternyata bekerja sebagai peneliti hutan. Jadi Juli ini juga diajarin oleh ayahnya bagaimana caranya bertahan hidup di hutan. Serem ya hutan Amazon. Ini hutan Amazon loh, bukan hutan gambut. Astagfirullahaladzim. Apalagi hutan Amazon ini kan terkenal ya dengan binatang-binatang buasnya. Juli ini berjalan selama 10 hari di dalam hutan dan menyusuri sebuah sungai besar. Selama Juli menyusuri sungai besar itu tadi, dia berhasil menemukan sebuah perahu kosong dengan jerigen bensin di atasnya. Nah, Juli ini sadar bahwa perahu ini pasti ada pemiliknya. Jadi dia naik ke atas perahu itu dan menunggu pemiliknya. Jadi selama dia menunggu itu, dia menyiramkan bensin yang ada di jerigen itu di atas tangannya. Karena ternyata nih awal ya, tangannya yang luka tadi bekas kecelakaan pesawat itu, yang luka itu kan udah 10 hari. Jadi selama 10 hari itu ternyata luka itu udah digerogoti sama belatung gitu. Jadi disiramkan dia sama bensin dan terus dicabut-cabutinnya belatungnya. Dan selama 1 jam itu datanglah si pemilik perahu itu. Ternyata perahu itu milik para penebang kayu di hutan itu. Dan mereka kaget saat melihat Juli, dikira mereka itu adalah roh air. Karena namanya juga ya kan habis jatuh dari pesawat, luka-luka, terus Julinya kucel-kucel mungkin, rambutnya mungkin berantakan, mukanya mungkin penuh dengan lumpur, jadi ya kaget.
Kalau Juli kayak gitu di kota kita kira orang gila, tapi itu kan di hutan nih posisinya. Jadi dikira oleh penebang kayu itu Juli ini adalah roh air gitu yang digosipkan oleh para warga di sekitar hutan Amazon itu. Dan untungnya Juli ini bisa berbahasa Spanyol, jadi dia bisa menjelaskan kepada penebang kayu itu apa yang telah terjadi kepada dirinya. Dan akhirnya penebang kayu itu mengantarkan dia ke desa terdekat yang jaraknya 7 jam dari hutan Amazon itu menggunakan perahu tersebut. Dan kemudian Juli diantarkanlah ke rumah sakit di pusat kota. Yang kedua ini juga seorang wanita bernama Vesna Vulovic. Jadi pada tanggal 26 Januari 1972, pesawat JET Yugoslav Airlines dengan kode penerbangan 357 meledak di atas Czechoslovakia dan dicurigai meledak ini karena bom teroris. Jadi Vesna ini adalah satu-satunya yang selamat dari 28 penumpang di pesawat itu. Waktu itu Vesna ini berada di ekor pesawat. Nah, saat terjadi ledakan, dia langsung meloncat dari atas pesawat dengan ketinggian 33.333 kaki tanpa parasut. Dia mengalami koma dan patah tulang yang parah hingga mengalami kelumpuhan secara total. Tapi kemudian berangsur-angsur dia kembali sembuh seperti semula lagi. Vesna ini bekerja di pesawat itu sebagai pramugari Wal, dan saat itu umurnya masih 22 tahun. Tapi karena Vesna ini yang selamat satu-satunya dari pesawat tersebut, dia tuh sempat dituduh menjadi komplotan teroris yang menaruh bom di atas pesawat tersebut Wal. Tapi karena kurangnya bukti, Vesna akhirnya lepas dari tuduhan tersebut dan dianggap sebagai pahlawan nasional di Yugoslavia. Vesna juga tidak mengingat lagi bagaimana tentang kecelakaan tersebut, jadi dia tidak memiliki trauma untuk bisa terbang lagi menggunakan pesawat. Wah. Yang ketiga ini termaksud salah satu kisah tragedi kecelakaan pesawat yang paling terkenal. Ini dinamakan dengan bencana penerbangan Andes yang terjadi pada tahun 1972. Pada tanggal 13 Oktober 1972, sebuah pesawat Uruguay membawa 45 penumpang menabrak puncak Gunung Andes dan menghantam bagian sayap kapal pesawat. Selama 10 hari, tim penyelamat mencari pesawat ini dan ternyata hasilnya nihil Wal, dan mereka pun berasumsi bahwa tidak ada penumpang yang selamat di pesawat ini. Padahal nih, tanpa tim penyelamat tahu, ternyata ada 20 penumpang yang masih selamat dan terdampar di pegunungan Andes. Di 20 orang ini terdampar selama 72 hari Wal. Untuk bertahan hidup, mereka itu tuh minumnya dari salju yang mereka cairkan dengan menggunakan aluminium dengan pantulan sinar matahari. Untuk mengatasi lapar mereka kan nggak punya nih stok makanan lagi. Mereka terpaksa memakan daging-daging korban penumpang yang telah mati dalam kecelakaan tersebut untuk bertahan hidup. Kan tadi ada 20 orang nih kan Wal yang selamat. Saat itu ada terjadi longsor salju dan menewaskan 4 orang penumpang lagi. Jadi mereka tuh mikirnya nggak bisa nih kayak gini terus ini. Kalau nunggu-nunggu gini mati aja kita semua. Kalau nggak karena longsor, karena kedinginan. Daripada nih mati gini-gini aja, lebih baik berusaha gitu nyari pertolongan. Tapi ya namanya juga tersesat di pegunungan yang penuh dengan salju dan dinginnya ekstrim. Gak mudah untuk mencari pemukiman yang terdekat dari situ. Karena sejauh mata memandang tuh cuma salju aja, namanya juga pegunungan. Jadi mereka itu tuh cuman mencari jalan arah sesuai dengan feeling mereka aja gitu. 2 orang yang bersedia untuk mencari bantuan ini bernama Nando Parado dan Roberto Canessa. Dengan perbekalan yang seadanya tadi, berjalan selama 10 hari menyusuri yang bersalju itu untuk mencari bantuan, dan alhamdulillah banget mereka bertemu dengan salah satu seorang penduduk yang di dekat situ dan langsung meminta bantuan. Lalu mereka pun memberitahukan bahwa ada 12 orang lainnya yang selamat dalam kecelakaan pesawat. Para penumpang yang 12 orang tersisa tadi, teman-temannya dijemput dengan menggunakan helikopter. Aku ingat banget kejadian ini aku pernah tonton di film yang berjudul dengan Alive. Coba deh kalian tonton. Yang keempat ini adalah seorang anak-anak berusia 12 tahun bernama Bahia Bakari. Jadi pada tahun 2009 kemarin, tepatnya pada tanggal 30 Juni, sebuah penerbangan Airways jatuh menabrak Samudra Hindia. Bahia ini adalah satu-satunya penumpang yang selamat dari 153 orang penumpang yang tewas. Dia ini jatuhnya kan di atas laut, dan waktu itu dia tuh tidak bisa berenang Wal. Jadi dia cuman menempel gitu, mengapung di salah satu serpihan badan pesawat.
selama 9 jam sebelum ditemukan oleh tim penyelamat. Dan bayi ini mengalami luka-luka juga yang cukup parah dan patah tulang serta trauma yang mendalam, dan dia dijuluki sebagai gadis ajaib oleh para media-media. Yang kelima, Ruben van So. Jadi Ruben ini juga seorang anak yang berusia 9 tahun. Kejadiannya masih baru nih, awal 2010 kemarin. Ruben ini adalah seorang anak laki-laki berkebangsaan Belanda. Ruben van So adalah satu-satunya penumpang yang selamat setelah pesawat A330 Friglia Airways jatuh di dekat landasan pacu Bandara Tripoli, Libya. Dan 103 orang penumpang tewas dalam kecelakaan tersebut, termaksud ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya Ruben. Dan Ruben ditemukan oleh tim penyelamat masih terikat di kursinya dan masih bernafas. Dan sekarang Ruben tinggal dengan paman dan bibinya. Sebab jatuhnya pesawat ini nih belum diketahui apa penyebabnya. Yang keenam ini baru aja terjadinya di tahun 2015 kemarin. Ini juga sempat gempar beritanya. Bersama putranya masih berumur 1 tahun. Jadi Maria ini nih melakukan penerbangan sipil gitu, semacam kayak penerbangan sendiri aja tanpa penumpang yang lain bersama pilot dia gitu. Selama penerbangan 20 menit, pesawat dia ini nih hilang kontak dari radar. Dan tim penyelamat berhasil menemukan puing-puing pesawatnya di wilayah Alto Baudo. Tim penyelamat pun menemukan bahwa pilot Maria ini nih tewas di tempat. Tapi tim penyelamat tidak menemukan jenazah Maria beserta putranya ini, yang menurut catatan penumpang dia ada di pesawat itu. Tim penyelamat pun bergerak mencari Maria ini di dekat lokasi bangkai pesawat tersebut. Ada yang menggunakan pengeras suara, ada yang menggunakan helikopter, dan mereka tuh meneriakkan nama Maria sambil mengarahkan Maria untuk kembali ke lokasi kecelakaan pesawat biar lebih gampang gitu nyarinya. Selama 2 hari tim penyelamat melakukan pencarian, tapi hasilnya nihil dan tidak menemukan Maria. Dan hari ketiga akhirnya mereka menemukan Maria ada di dekat jurang di tepi sungai yang berjarak 500 meter dari lokasi kecelakaan. Dan menurut pengakuan Maria berhasil keluar saat pesawat itu terbakar. Dia berhasil membuka pintu kabin dan keluar bersama bayinya. Dan Maria juga bercerita bahwa dia mendengar suara panggilan dari para tim penyelamat yang menggunakan loudspeaker. Maria itu tadi mendengar panggilan dari tim penyelamat itu, akhirnya Maria ini sambil menggendong bayinya, dia berjalan kembali ke lokasi kejadian kecelakaan pesawat tersebut. Dan akhirnya ditemukan oleh para tim penyelamat itu. Ajaibnya bayi dia ini nggak ada mengalami luka sama sekali. Cuman Maria aja yang mengalami beberapa luka bakar di wajah, lengan, dan kakinya. Nah, itu tadi beberapa orang yang secara ajaib selamat dari kecelakaan pesawat yang pernah dialami mereka. Dalam cerita ini nih bisa kita simpulkan ya bahwa harapan itu tuh pasti selalu ada. Dan semoga kejadian ini menjadi hikmah bagi kita semua. Oke, itu tadi beberapa cerita yang membangkitkan harapan kita. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe sama like-nya jika kamu suka video ini. Dan terima kasih buat kamu yang subscribe. Oh, I love you. I love you pokoknya. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Subscribe.